wake up every morning and the sky is blue. The flowers and trees are pointing to you. The birds are busy singing 'cause they know it's true. They know it's true. God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. I go to sleep at night and see the glowing moon. The stars up above are shining for you. I hear the crickets singing 'cause they know it's true. They know it's true. God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. They're singing oh, 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 oh. They're singing ooh, 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 ooh. They're singing oh, 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 oh. They're singing ooh, ooh, ooh. They know it's true. God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. Oh, God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Give you a high five, 'cause Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Jesus is alive. We're singing Jesus is alive. Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Jesus is alive. Welcome to Kids Church Rocky Kingdom Kids. Hai semuanya. Hai. Kak Valen. Hai Kak. Hai adik-adik Rocky. Gak lupa. Oh iya. Ntar. Apa? Kak Nanda di mana? Ini harusnya 1, 2, 3. Mana Iya. lagi 1 nih? Gak apa lah. Nanti kita cari. Kita cari lagi lah nanti. Kak. Sebelumnya nih Kak, kakak mau nanya nih. Apa tuh? Pernah nggak Kak Ruth itu menginginkan sesuatu, Pernah banget dong. Kepingin. Banyak. Pingin apa aja. tapi itu nggak bisa didapetin? Pernah banget. Nah, terus gimana Kak Ruth? Kira-kira sedih, kecewa? Pastinya sedih dong Kak, sedih banget, kecewa tuh. Udah pengen banget barangnya. Nggak bisa dapet. Ya, sedih gitu ya. Nah, tapi terus misalnya nih Kak, kan udah sedih, kecewa. Terus ternyata
di endingnya, di In the end, akhirnya kakaknya itu bisa dapetin barang yang diinginkan. Itu luar biasa sih Kak. Soalnya kan udah pengen banget terus butuh Iya. rasain dapatnya itu pasti Dapet seneng lah. seneng banget. Excited parah. Excited parah. Bagaimana dengan adik-adik Rocky nih? Kak Ruth tadi udah bilang seneng banget kalau udah akhirnya dapet gitu ya. Dari yang pertamanya itu kecewa, sedih, Jadi tapi bergembira. akhirnya diperoleh senang. Before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. The first one is duduklah yang manis di tempatmu, guys. Sit nicely. Oh ya, jangan lupa pakai pakaian yang rapi. Seperti kakak-kakak di sini. And second, when praising God, you have to be enthusiastic. Itu berarti adik-adik berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak ya. Yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids pada hari ini, kakak mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing pada hari ini untuk mengikuti ibadah ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati untuk ibadah dari awal sampai akhir. Kau yang berkati juga untuk kakak-kakak yang bertugas. Kau juga yang berkati untuk adik-adik yang menonton ya Bapa. Kau yang berikan hikmah Roh Kudus-Mu agar adik-adik juga dapat mengerti apa yang firman-Mu sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktunya bermain. Yeay! Ayo, semua pasti senang kan mau bermain dulu kita? Iya dong, kakak-kakak di sini juga senang loh. Kita akan bermain bersama-sama dan kali ini permainannya adalah tepuk Rocky. Ada yang udah tahu tepuk Rocky? Kita akan bermain bersama-sama. Oke, siap ya adik-adik di rumah ya? Nah, formasi sudah siap. Adik-adik yang di rumah, ajak papa mama, kakak, adik, om, tante, opa, oma, siapa aja berbaris seperti ini. Dan kita akan bermain bersama-sama. Ikuti instruksinya tentunya. Yang pertama, dimulai dengan tangan kiri kita ke depan Kak semuanya. Kemudian tangan kanannya di atas. Yes, siap-siap ya. Nah, ini masih instruksi dulu Kak. Kalau kakak katakan gini, tepuk Rocky saya, tepuklah ke tangan sendiri. Langsung naik lagi. Kalau kakak bilang tepuk Rocky kanan, berarti teman yang di kanan. Terus naik lagi, tepuk Rocky kiri. Kak, jangan pergi jauh-jauh. Ini saya kecil soalnya. Gini dong. Nah, Nggak bisa, tangannya pendek. jadi seperti itu, angkat lagi tangannya Kak. Nah, ya kita coba ya adik-adik ya. Langsung. Tepuk Rocky kanan. Langsung angkat. Tepuk Rocky kanan. Tepuk Rocky kiri. Tepuk Rocky saya. Nah, contohnya seperti itu. Seru kan Kak? Oke. Seru. Seru sekali. Seru. Oke. Oke, kita siap mulai bermain. Adik-adik Rocky juga siap ya? Ya, mulai. Tepuk Rocky kanan. Tepuk Rocky kiri. Tepuk Rocky saya. Angkat dong Kak. Nah, itu kan biasa aja. Yang serunya ada lagi tambahan Kak. Ya, siap-siap ya. Tepuk Rocky saya. Tepuk Rocky paha. Asik. Ada pula. Tapi harus cepet Kak angkatnya. Adik-adik harus cepet juga ya. Oke, tepuk Rocky saya. Tepuk Rocky kanan. Tepuk Rocky kanan. Oke. Nah, yang salah kali ini akan keluar. Oke, dimulai. Tepuk Rocky kanan. Tepuk Rocky kanan. Tepuk Rocky saya. Tepuk Rocky kiri. Tepuk Rocky kiri. Tepuk Rocky kanan. Tepuk Rocky saya. Paha. Asik. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo lagi tepuk tangan juga. Tepuk
Ya adik-adik, pasti seru permainannya. Ada yang bingung, ada yang kaget, ada yang melongo. Nah adik-adik bisa juga permainan ini dimainkan di rumah. Bisa selesai ibadah juga bisa dimainkan lagi ya. Bersama papa mama dan anggota keluarga lainnya. Dan pastinya lewat permainan ini pasti ada yang kita pelajari. Coba kita tanya kakak-kakak di sini. Ya, kita Dan Dari yang sudah jawab nggak boleh diulang lagi jawabannya. dari saya aja kok. Dimulai Saya dari juga dong. kakak yang sebelah kiri deh. Oh ya, tentu saja Silakan, kita adik. belajar konsentrasi. Oke, lanjut. Sama kita. Nggak boleh bilang sama, yang lain kak. Oke, kita belajar tepat sasaran. Oke, lalu Belajar lebih cepat berpikir. lalu kak Anet. Harus dengerin itu instruksinya supaya nggak salah. Asik. Lalu Tinggal saya. Prinsip apa ya? Tadi cepat berpikir, kalau saya cepat bergerak. nah, yang terakhir. Waduh. Apa ya? Apa ya? Cepat mendengar mungkin. Ya, tepuk tangan dong. It's time to question reminder. Kidsters, pelajaran minggu lalu tentang Yesus bangkit diambil di Matius 28 ayat 1 sampai 10. 10. Do you still remember the lesson? Oke, kakak mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Ceritakan kembali tentang karya kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo, kakak bantu ya. Karya kebangkitan Tuhan Yesus adalah keselamatan bagi adik-adik yang ada di rumah, dan untuk kakak, dan untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ayo, kakak kasih tahu ya. Kita ini seharusnya harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan akan orang-orang yang ada di muka bumi ini, dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Luar biasa kan? Menurut kamu, mengapa kita harus berani bersaksi tentang karya kebangkitan Tuhan Yesus? Ayo coba. Kakak kasih tahu ya. Kita itu harus berani bersaksi tentang karya kebangkitan Tuhan Yesus agar semua orang itu tahu dan mendengar kalau dia itu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. I wake up every morning and the sky is blue. The flowers and trees are pointing to you. The birds are busy singing 'cause they know it's true. They know it's true. God made me, God loves me. I know it's true. God made me, God loves me too. God made me, God loves me. I know it's true. God made me, God loves me too. I go to sleep at night and see the glowing moon. The stars up above are shining for you. I hear
made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. Oh, God made me, God loves me, I know it's true. God made me, God loves me too. Adik-adik di rumah lebih semangat ya memuji Tuhan. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, He loves me so, He loves me so. Everybody praise Him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise Him. Come on, let's sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Oh yeah. Come on, let's go. Jesus loves me so, loves me so, loves me so. Jesus loves me so, He loves me so, He loves me so. Everybody praise Him. Come on and sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise Him. Come on and sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Jesus loves me, yes I know. He will never let me go. With me every night and day, hearing every word I say. All His promises are true. Praising Him, that's what we do. Come on now, let's lift our hands all around the room. Let's dance. Come on and sing and shout. Come on, let's dance around, round. Everybody praise Him. Come on and sing and shout. Come on, let's dance around, round. Yeah. Adik-adik, mari kita lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. I will be still and wait upon you, God. Come close, draw near to me.
Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar adik-adik? Kakak percaya adik-adik di rumah pasti luar biasa. Hari ini kakak mau cerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus yang terdapat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Begini ceritanya adik-adik. Pada hari itu ada 2 orang murid dari Yesus. Dia sedang mengadakan perjalanan menuju kampung yang bernama Emmaus. Di dalam perjalanan, mereka sedang membicarakan sesuatu hal yang terjadi pada saat itu. Sambil mereka berbincang-bincang, Yesus datang bersama dengan mereka. Yesus jalan bersama dengan mereka. Tetapi mereka tidak melihat, dia tidak tahu ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak tahu adik-adik kalau sebenarnya yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus sendiri. Sambil terus berbincang-bincang, berjalan, Yesus bertanya adik-adik, apa yang kalian bicarakan sementara aku ada bersama kalian? Mereka menjawab dengan muka yang muram, siapa kamu? Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini? Itu Yesus, orang Nazaret. Dia seorang nabi. Dia sangat berkuasa di hadapan Allah dan juga di hadapan bangsa kami. Tetapi imam-imam dan kepala kami, pemimpin-pemimpin kami menyerahkan Yesus untuk disalib. Akhirnya Yesus disalib, Yesus mati. Dan pada hari yang ketiga ada beberapa wanita datang ke kubur Yesus. Tapi mereka tidak melihat Yesus. Yesus tidak ada di kuburnya. Mereka melihat ada malaikat di sana. Malaikat itu bilang, Yesus sudah bangkit. Hah? Yesus bangkit? Kan kita tidak tahu. Lalu beberapa dari teman kami juga datang ke kubur Yesus. Benar, Yesus tidak ada di kuburnya. Kuburnya kosong. Gua di mana Yesus diletakkan tidak ada, kosong. Kami sedih, sedangkan dulu kami begitu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sambil terus berbicara, Yesus menjawab adik-adik, hai kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa sampai kitab para nabi? Memang Mesias harus menderita, dia harus mati di kayu salib, dan dia bangkit dan hidup. Nah, sementara Yesus terus bercerita, murid-murid itu mulai menyadari adik-adik, siapa ya orang ini, kok tahu tentang Yesus? Tapi setelah murid itu menyadari, apa yang terjadi? Yesus sudah tidak ada di hadapan mereka. Yesus sudah pergi. Lalu kedua murid itu menceritakan kepada teman-temannya adik-adik bahwa dia baru saja melihat Yesus. Memang benar, Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik yang saat ini sedang ibadah, jangan takut. Kita harus berani bersaksi bahwa Yesus mati dan bangkit untuk kita semua. Yesus sangat mengasihi kita. Dia tahu hati kita saat kita senang, saat kita sedih. Yesus tahu. Kita jangan takut ya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan
apa yang terjadi pada diri kita agar orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Yesus, dia bisa merasakan kasih Yesus yang begitu besar buat kita semua. Begitu firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I got a light, I got a shine, it makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I got a light, I got a shine, it makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Jesus is alive. We're singing Jesus is alive. Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Pada sore hari yang ketiga, setelah Yesus bangkit, dua pengikutnya pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak sekitar 11 km dari Yerusalem. Emmaus terletak di sebelah barat Yerusalem, dan saat itu matahari sedang terbenam. Biasanya, orang akan berjalan ke arah matahari terbit. Kemungkinan karena hal itu sehingga mata para pengikut Yesus menjadi kabur dan tidak dapat mengenali Yesus. Padahal saat itu Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Mereka melihat Yesus, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Dia. Yesus berjalan bersama pengikutnya ke Emmaus sebagai orang asing yang menjelaskan tentang kitab suci. Dalam pembicaraan mereka, para pengikutnya terkesan merasa kecewa dan menyesal kepada Yesus karena kematiannya. Mereka tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Mereka belum sepenuhnya yakin akan berita kebangkitan Yesus sebelum ada buktinya. Melalui percakapan sepanjang perjalanan mereka, Yesus menjelaskan bahwa Mesias datang bukan untuk memulihkan Israel sebagai kerajaan duniawi yang kuat, tetapi supaya semua orang masuk dalam kerajaan Allah. Mesias harus menderita dan mati agar pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah dapat terjadi. Sepanjang percakapan itu, semangat kedua pengikut berkobar-kobar. Pengharapan akan Yesus yang sempat pupus sebelumnya tampak dibangkitkan kembali. Hey Kids Church Rocky Kingdom Kids. Wah, minggu ini kita belajar tentang Yesus yang menampakkan diri di jalan
ke Emmaus. Terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Seperti yang sudah diceritakan tadi adik-adik, saat kedua muridnya, ayo tahu nggak siapa nama kedua muridnya Yesus ini? Namanya Simon dan Kleopas. Ya, Simon dan Kleopas adik-adik. Mereka kemudian mengenali bahwa yang bercakap-cakap, yang ngobrol sama mereka, wah ternyata adalah Yesus. Tapi waktu mereka sadar itu Yesus pun menghilang. Mereka pun akhirnya benar-benar percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah adik-adik, dari peristiwa ini kakak mau sampaikan bahwa ada hal-hal yang kita perlu ingat, kita perlu pelajari untuk menjadi tentunya pelajaran dalam kehidupan kita dari peristiwa ini. Yang pertama, penampakan Yesus di Emmaus adik-adik itu mengubah dari ragu menjadi percaya, ya kan? Kedua murid ini ragu, kira-kira Yesus itu mati beneran nggak? Kira-kira apa bener dia bangkit nggak ya? Mereka ragu. Tapi ketika mereka ngobrol di perjalanan bersama-sama dengan Yesus, mereka kemudian yakin dari ragu menjadi percaya. Kemudian yang kedua adalah penampakan Yesus mendorong orang-orang untuk apa? Ayo. Tentunya memiliki harapan, ya kan? Mereka sedih. Yesus yang mereka jadikan pemimpin, yang mereka harapkan menjadi raja yang luar biasa untuk memimpin kehidupan mereka, kok malah mati. Tapi kemudian ternyata mereka tahu bahwa Yesus bangkit dan itu memberikan pengharapan yang luar biasa. Dan yang ketiga, penampakan Yesus itu juga mendorong orang-orang percaya, kedua murid tadi dan juga tentunya kakak dan adik-adik loh. Untuk apa? Untuk bersaksi, berani bersaksi. Bersaksi itu maksudnya menceritakan apa yang kamu tahu tentunya. Nah, apa yang terjadi pada kedua murid Yesus tadi ini itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Kita terkadang menjadi seperti kedua murid itu, ragu, gak percaya, sulit percaya. Waktu sakit, waktu sedih, waktu mengalami kesulitan dalam kehidupan, adik-adik, kakak, atau siapa, mungkin juga papa mama ya. Kadangkala kita gak yakin, kita gak percaya bahwa sebenarnya ada penolong yang akan menolong kita. Rocky, ayo. Setiap hari kita harus selalu bersemangat. Semakin hari semakin bersemangat. Meskipun saat ini kita diizinkan mengalami pandemi seperti sekarang ini adik-adik. Adik-adik melihat banyak yang sakit ya, banyak yang mengalami kesulitan, atau mungkin keluarga adik-adik yang mengalaminya juga. Adik-adik tetap semangat ya. Kakak juga belajar setiap hari harus tetap semangat. Nah, tahukah kalian bahwa Tuhan bisa memakaimu, memakai kakak juga untuk menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada papa mama, kepada kakak, adik, om, tante, kepada keluargamu, dan juga kepada teman-temanmu. Ya kan? Kita mengingatkan tentang apa ya kak? Ya, kita mengingatkan bahwa ada penolong yang akan menolong kita melewati setiap hal dalam kehidupan kita. Tahu nggak siapa penolong itu? Ya Tuhan Yesus. Dia adalah penolong dalam kehidupan kita. Dia adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Ya, dan ingat,
Yesus sangat mengasihimu. Kebangkitan Tuhan Yesus melambangkan kemenangan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu ada di Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ayat hafalan minggu ini ada di Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Adik-adik ikutin bersama kakak ya. Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Jangan lupa dihafalkan ya. Rocky Kingdom Kids! Masih ingat nggak minggu lalu ada info menarik tentang 10 fakta singkat tentang Alkitab? Berikutnya nih, ada beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan tentang doa. Dan tentunya jawabannya dari Alkitab. Dengarkan baik-baik ya, pertanyaan tentang doa. dan jawaban dari Alkitab. Pertama nih, apakah doa itu? Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik tahu nggak? Nah, jadi doa adalah cara kita untuk berbicara kepada Allah. Nah, sama seperti kita saling berbicara dengan teman-teman, dengan orang tua kita juga. Yes, betul. Doa juga merupakan cara yang diberikan oleh Allah agar kita dapat menyampaikan rasa terima kasih kita kepadanya dan mengajukan permohonan atas keterlibatannya ya dalam hidup kita. Benar sekali, Kak. Nah, ingat, doa juga merupakan bagian penting dari persekutuan kita dengan Allah. Kalau berteman, pasti kita saling berbicara kan ya satu sama lain ya. Oh ya benar dong, Kak. Nah, sama seperti Allah yang berbicara dengan para sahabatnya. Nah, mereka berkomunikasi, mereka berdoa. Di kitab Mazmur 54 ayat yang keempat, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Nah, ayo adik-adik bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui berdoa. Demikian pertanyaan tentang doa dan jawaban dari Alkitab. Sampai ketemu di Pertanyaan tentang doa dan jawaban dari Alkitab selanjutnya.
Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya kami boleh semakin mengenal akan firman-Mu. Kami boleh semakin mengasihi Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Apa yang terjadi di dalam bangsa kami, agar penyebaran COVID-19 ini Tuhan cepat selesai. Dan juga untuk vaksin yang sudah diberikan, kiranya Tuhan campur tangan. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang letih, lesu, Kau berikan kelegaan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah setiap pekerjaan, usaha, Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau memberkati gereja kami, dan juga Kau berikan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, semakin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Oh, I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, on a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust in your promises. I can trust in Him, can trust in Him. Kids Church! Kita tadi sudah dengar firman Tuhan tentang apa? Yesus yang menampakkan diri ke jalan Emmaus. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Alright, sebelumnya kakak mau tanya ini ke Kak Ruth. Apa tuh, Kita Kak? tanya-tanya nih ke Kak Ruth. Tanya-tanya. Tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Iya. Kira-kira kakak dapat apa nih, Ce? Kalau Kak Ruth dapat hari ini belajar tentang bahwa Kak Ruth punya Tuhan yang hidup. Yes. Dia nggak cuma mati di kayu salib, tapi dia bangkit di hari ketiga, ya kan? Oh, ini ada lagi. Yo, kalau Kalau kakak, Kakak belajar apa, Kak? kalau
Mama kakak percaya bahwa kita ini harus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Wah. Jangan terima aja, kita harus sampaikan kabar gembira ini. Harus ceritakan sama seorang. Ya, bagaimana dengan adik-adik Rocky? Ingat ya, Yesus sangat mengasihi kita semua. Kebangkitannya menggambarkan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan tibalah kita di akhir minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Kak, kita cari Kak Nanda yuk. Oh iya, dari tadi belum ketemu. Mana ya?